Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang menyusun proposal kewirausahaan atau business plan. Materi-materi yang akan dibahas dalam makalah hari ini antara yang pertama, pengertian proposal kewirausahaan. Yang kedua, strategi penyusunan proposal kewirausahaan. Yang ketiga, komponen penyusunan proposal kewirausahaan. Dan yang keempat, cara menyusun proposal kewirausahaan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian proposal kewirausahaan. Secara bahasa, proposal dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan atau permohonan. Penawaran itu bisa berupa ide, gagasan, pemikiran, atau sebuah rencana kerja yang ditujukan kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, baik itu yang sifatnya izin, persetujuan, dana, dan lain-lainnya. Adapun pengertian proposal dari beberapa pandangan para ahli. Yang pertama yaitu dari Hasnun Anwar. Beliau mengungkapkan bahwa proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Kemudian dari Jai, beliau mengungkapkan bahwa proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Sehingga dari beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa proposal usaha bisa diartikan sebagai pengajuan yang berupa tulisan yang berisi perencanaan dan pemaparan usaha, mulai dari dana, keperluan perlengkapan, rencana penjualan, hingga rencana keuntungan yang mungkin bisa didapat dari usaha tersebut. Proposal usaha memiliki arti penting bagi wirausaha sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka suatu usaha. Selain itu, proposal usaha berfungsi sebagai representasi, pengetahuan, dan penguasaan bidang wirausaha yang akan dijalankan, wujud perkiraan prospek usaha, serta tolak ukur dan pandangan pelaksanaan kegiatan. Strategi penyusunan proposal kewirausahaan. Strategi business plan atau proposal kewirausahaan adalah sebuah rencana induk, master plan blueprint yang berisikan berbagai perencanaan mengenai tujuan-tujuan dari sebuah bisnis beserta cara-cara mencapai tujuan tersebut yang disusun secara komprehensif dan melibatkan semua bagian dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Strategi business plan berfungsi untuk menyatukan persepsi dari manajemen atau kepemimpinan tingkat tertinggi hingga tingkat karyawan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada 6 langkah dalam menyusun strategi business plan. Yang pertama, gambarkan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Pada langkah ini, Anda harus membahas dengan intensif produk atau jasa yang Anda tawarkan dan menjelaskan keuntungan apa saja yang dapat diperoleh konsumen dengan memilih produk atau jasa itu. Yang kedua, analisis pasar. Sertakan informasi mengenai kebutuhan konsumen. Bagaimana Anda berkeinginan untuk menjangkau konsumen, bagaimana Anda berencana untuk mengiklankan produk atau jasa yang Anda tawarkan, dan sebanyak apa uang yang hendak Anda belanjakan untuk pertumbuhan potensi pasar yang Anda garap. Yang ketiga, tentukan persaingan Anda dan jelaskan keuntungan yang bisnis atau perusahaan Anda miliki dari setiap pesaing dalam ceruk pasar yang didasar. Bagian ini penting bagi investor dan Anda harus menggunakan sebagai sarana untuk menonjolkan kekuatan bisnis atau perusahaan Anda dalam kelemahan pesaing Anda. Strategi yang keempat, gambarkan struktur, manajemen, dan strategi operasional
bisnis atau perusahaan Anda. Di sini, berikan penjelasan mengenai manufaktur, pembelian staf, serta pemerolehan peralatan dan fasilitas yang diperlukan. Yang kelima, berikan informasi keuangan yang akurat dan mendetail untuk digunakan oleh calon investor. Anda wajib memberikan informasi keuangan prospektif di masa datang dan historis di masa lalu. Lalu yang terakhir, ciptakan ringkasan eksekutif dan persuasif. Bagian ini bisa juga ditambahkan di awal rencana bisnis, tetapi baik untuk dibuat di akhir penulisan secara rencana bisnis. Materi yang ketiga yaitu komponen penyusunan proposal kewirausahaan. Ada beberapa komponen bisnis yang harus diperhatikan dalam membuat usaha. Yang pertama yaitu gambaran bisnis. Komponen pertama adalah gambaran mengenai bisnis yang akan Anda jalankan. Jelaskan secara singkat seperti apa usaha itu nantinya. Yang kedua yaitu cara pemasaran produk. Pemasaran merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan usaha. Pemasaran yang baik akan menguntungkan produsen karena modal bisa kembali dengan cepat. Yang ketiga, analisa terhadap produk pesaing. Jika Anda berencana memulai usaha yang mainstream, maka harus mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa produk pesaing agar bisa membuat inovasi untuk menutupi kelemahan produk Anda. Yang keempat, planning, desain, dan pengembangan produk. Desain dan pengembangan produk diperlukan untuk mengetahui kesiapan untuk memulai usaha. Desain produk yang matang serta rencana pengembangan yang telah tersusun akan berhubungan dengan proses produksi. Komponen yang selanjutnya, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan, seperti job desk yang dipegang tim manajemen, bagaimana prosedur penugasan tiap divisi, serta laju keuangan perusahaan. Yang keenam yaitu keuangan. Komponen perencanaan bisnis lain yang tidak kalah penting adalah anggaran keuangan. Anda harus menjabarkan mengenai dana yang diperoleh, bagaimana mengatur keuangan yang efisien, sehingga operasional usaha bisa berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, pemantauan produk. Jika usaha Anda sudah diluncurkan ke pasaran, lakukan proses pemantauan produk setiap hari. Hal ini berguna untuk melihat seberapa besar peluang yang didapatkan produk Anda di pasaran. Yang terakhir yaitu evaluasi produk. Evaluasi dilakukan untuk meninjau ulang keseluruhan komponen yang sudah disusun. Jika produk Anda berhasil di pasaran, maka akan mudah menghitung keuntungan. Namun, jika produk Anda masih merugi, maka ada kesalahan pada perencanaan usaha yang sudah Anda buat. Selanjutnya, tentang cara menyusun proposal kewirausahaan. Yang pertama, membuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang usaha yang dibuat. Di dalamnya meliputi jenis usaha, prospek usaha, keunggulan usaha, serta visi misi usaha atau sebagainya. Yang kedua, mencantumkan profil badan usaha. Bagian profil usaha ini harus mencantumkan informasi penting seperti nama usaha, jenis usaha, lokasi, serta riwayat badan usaha. Yang ketiga, membuat struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi ini harus digambarkan secara jelas mengenai pemilik, asisten, staf produksi, staf keuangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, mendeskripsikan produk usaha. Buatlah penjabaran secara lengkap mengenai produk yang dijual. Cantumkan informasi mengenai jenis produk, spesifikasi, metode produksi, keunggulan produk, dan sebagainya.
Yang kelima, menentukan target pasar. Setiap usaha yang didirikan harus memiliki target pasar, sehingga dapat diketahui dengan jelas siapa konsumen yang dibidik, apa jenis kelaminnya, berapa usahanya, pekerjaannya, dan sebagainya. Yang keenam, mencantumkan analisis SWOT. Analisis ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap badan usaha yang dijalankan. Yang ketujuh, menyusun strategi promosi dan pemasaran. Di sini akan dijelaskan lebih jauh tentang strategi marketing dari usaha yang dibuat, serta bagaimana promosi tersebut nantinya akan dilakukan. Yang kedelapan, menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini umumnya mencakup analisis titik impas atau break-even point dan sumber modal. Yang kesembilan, membuat bagian penutup. Di bagian penutup bisa diisi dengan kalimat-kalimat yang dapat meyakinkan pihak-pihak yang akan dituju. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menyertakan lampiran. Bagian lampiran ini berisi dokumen-dokumen pendukung terkait badan usaha yang dimiliki, seperti biodata pemilik usaha, surat izin usaha, akte pendirian, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari materi ini yaitu proposal usaha berfungsi sebagai representasi pengetahuan dan penguasaan bidang wirausaha yang akan dijalankan, mewujudkan perkiraan prospek usaha, serta tolak ukur dalam panduan pelaksanaan kegiatan. Selain memerhatikan berbagai macam strategi dalam penyusunan kewirausahaan, beberapa komponen juga harus diikutsertakan. Dan juga dalam penyusunan proposal kewirausahaan harus memenuhi langkah-langkah yang telah ditetapkan.